Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana seorang bapa yang sangat membanggakan putranya dan sangat mencintainya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Perintah yang secara lahir bertentangan dengan hati nurani seorang bapa, akan tetapi itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim bergegas melaksanakannya dengan penuh keyakinan bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan mengambil sesuatu daripada hamba-Nya kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik di dunia atau mempertemukannya di surga kelak. Dan tanpa keraguan sedikit pun Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengorbanan agung Nabi Ibrahim, dan kisah ini bisa saja kita sebut sebagai kisah pengorbanan yang tiada tandingannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu agungnya kisah tersebut hingga diabadikan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan dianjurkannya bagi seorang muslim yang mampu untuk menyembelih kurban. Akan tetapi yang harus kita pahami bahwa ibadah kurban adalah sebagai simbol sebuah pengorbanan yang harus kita ikuti secara lahir dalam kehidupan kita. Ada makna tersirat di balik penyembelihan tersebut yang lebih agung, yaitu menghadirkan makna pentingnya pengorbanan dengan mencontoh kisah agung yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Artinya, pengorbanan yang kita butuhkan tidaklah sekedar menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta dan yang lainnya, akan tetapi memahami dan merasakan makna di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu hal yang sangat penting. Apa makna daripada berkorban tersebut? Makna berkorban dalam arti memberikan apa yang diberikan Allah kepada kita dari hal yang kita banggakan dan kita cintai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh alangkah kecilnya kambing bagi seorang jutawan. Sungguh alangkah sederhananya seekor sapi bagi seorang yang luar rezekinya. Akan tetapi melangkah menuju pemahaman kurban yang bermakna adalah hal yang sangat kita butuhkan saat ini. Apa berkorban? Hakikatnya adalah mengabadikan nikmat, mengabadikan nikmat. Wahai Anda yang punya jabatan, jika Anda menginginkan jabatan Anda adalah jabatan yang bakal abadi kelak disukai Allah, maka relakanlah jabatan yang Anda cintai itu untuk Allah. Memberikan jabatan Anda untuk Allah bukan berarti Anda harus melampas jabatan Anda, akan tetapi pergunakanlah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Anda untuk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amar ma'ruf, nahi munkar, menghentikan kejahatan, memudahkan dalam segala kebaikan adalah cara berkorban bagi Anda yang memiliki jabatan. Banyak kita saksikan saat ini kemungkaran-kemungkaran yang susah ditangani oleh para ulama, susah ditangani oleh masyarakat. Akan tetapi jika ini ditangani oleh Anda yang memiliki jabatan, itu sangatlah mudah. Maka beruntunglah Anda menjadi pejabat jika Anda menjadi pejabat yang rela berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jabatan Anda.
Berjuang adalah sebagian bentuk pengorbanan. Maka sungguh celakalah jika ada orang yang diangkat oleh Allah dengan jabatan, akan tetapi justru dengan jabatannya itu ia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dengan jabatannya ia telah membuka banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Itulah pejabat-pejabat nista yang semestinya jabatan adalah karunia untuk menggapai kemuliaan, akan tetapi menjadi justru sebab kehinaan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bentuk berkorban adalah wahai anda orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki yang luas, yang dikaruniai oleh Allah dengan harta yang melimpah ruah. Sungguh itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai nikmat yang begitu besar dari Allah akan sirna begitu saja. Jangan sampai nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada anda tidak bisa anda lihat kelak di surga. Maka abadikanlah nikmat tersebut dengan cara berkorban meniru Nabi Allah Ibrahim. Jika anda termasuk mencintai harta, maka jadikanlah harta anda adalah harta yang bakal menemani anda di alam barzakh dan bakal menemani anda kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta yang anda cintai anda tinggalkan begitu saja di dunia. Maka dari itu, wahai para orang kaya, berkorbanlah dengan harta anda, berjuanglah dengan kekayaan anda. Berkorban dengan harta bukan berarti anda harus meninggalkan kekayaan, akan tetapi jika anda tergolong orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk mendapatkan harta, maka kumpulkanlah harta dengan cara yang benar. Dan di saat anda sudah bisa mendapatkannya, gunakanlah harta tersebut untuk yang Allah ridhoi. Ada masjid yang anda harus perhatikan, ada pesantren yang anda harus juga perhatikan, ada madrasah yang harus anda benahi, ada yatim piatu yang harus anda bantu, dan ada fakir miskin yang harus anda santuni. Itulah makna pengorbanan dan perjuangan bagi anda wahai orang yang kaya. Berkorban dengan harta yang bukan hanya seekor kambing, dan apalah artinya seekor kambing bagi seorang yang kaya raya seperti anda. Begitu sebaliknya, yang diberi oleh Allah dengan harta melimpah ruah, akan tetapi jika tidak diberi oleh Allah jiwa berkorban dengan hartanya, maka sungguh dengan harta tersebut Allah akan merendahkan dan menghinakannya kelak di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga anda yang berilmu, begitu juga anda yang berilmu, anda harus punya pengorbanan. Jangan sampai anda tertinggal dari rombongan-rombongan para pejuang yang berkorban dengan jabatan dan kekayaan mereka. Di depan anda adalah umat yang membutuhkan ilmu dan bimbingan, juga suri tauladan. Maka seorang yang berilmu, yang tidak melibatkan ilmu serta memberikan suri tauladan yang baik adalah seorang berilmu yang tidak mempunyai perjuangan dan pengorbanan. Dan ilmu yang ia miliki selagi tidak digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menjadi beban kelak di akhirat. Dan alangkah banyaknya orang berilmu di dalam nerakanya jahannam karena tidak mengamalkan ilmu dan juga sesuai dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak boleh tertinggal juga, wahai anda yang masuk kategori fakir miskin, orang-orang yang tertindas, bagi anda ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang amat agung. Mungkin anda tidak bisa berkorban dengan seekor kambing, dan juga mungkin anda tidak bisa berkorban dengan jabatan,
karena kekayaan dan jabatan Anda tidak memilikinya. Akan tetapi Anda berjuanglah dengan menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah Anda takut dengan semua yang diharamkan oleh Allah. Jangan gara-gara kefakiran lalu Anda tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai kesengsaraan di dunia adalah mukadimah kesengsaraan di akhirat. Senantiasa tabah dan sabar, karena sesungguhnya ketabahan dan kesabaran adalah pengorbanan yang tidak ada tandingannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita harus senantiasa menghadirkan saat ini adalah momentum untuk memperbaiki diri kita semua. Sejauh mana pengorbanan kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dalam taat kepada-Nya, ibadah kepada-Nya. Sejauh mana pengorbanan Anda untuk baginda Rasulullah SAW, di mana beliau waktunya, pikirannya, semuanya untuk kita selaku umatnya. Di mana daripada pengorbanan kita selaku orang tua terhadap anaknya, sejauh mana pengorbanan kita selaku orang tua memperhatikan anak-anak kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, tugas kita orang tua bukan hanya memberikan nafkah secara lahir, akan tetapi tugas kita adalah membimbing anak kita agar dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Lalu sejauh mana pengorbanan kita sebagai anak kepada orang tua kita? Sejauh mana daripada berbakti kita kepada kedua orang tua kita? Maka senantiasa berbakti kepada mereka. Bukankah kita paham, bukankah kita tahu ridhonya Allah ada pada ridhonya mereka? Hadirin muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita berjuang dan berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita demi menuai kemuliaan kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berkorban untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil adal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.